Halo Sobat Milenial dan Gen Z, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan happy dan healthy. Kembali lagi saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta, bakal nemenin kamu di program signature kami yaitu Ngobrol Seru. Nah kalau kalian di awal pekan ini, hari Senin kemarin tuh, ngeliat ada satu peristiwa dari Paris, Prancis sana, di mana Presiden kita Pak Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan dalam acara Hari Nasional Prancis atau yang dikenal Bastille Day di tahun 2025. Sebagai tamu kehormatan, selain posisi Pak Prabowo berdiri di samping Presiden Emmanuel Macron, pemerintah Prancis juga memberikan kesempatan kepada personel TNI, yaitu personel TNI dan juga taruna dari akademi dari Tiga Matra dan kepolisian untuk menjadi pasukan pembuka dari Hmm. defile yang ada di Paris, Prancis. Jadi berjalan, aduh saya nggak mengucapkan nama areanya itu agak susah, tapi berjalan sekitar 2,5 kilometer gitu ya di bagian depan Ya. dari parade. Sementara yang di belakangnya ada ribuan tentara Prancis. Nah, bersama IDN Times dari sambungan Zoom, kita sudah Hmm. kehadiran tamu spesial, ada Hmm. Letnan Kolonel Eka Wiradarmawan yang posisinya sebagai Wakil Komandan Satgas 2 Patriot yang salah satu tugasnya adalah Hmm. melatih teman-teman TNI untuk bisa tampil keren di Parade Bastille Day 2025 kemarin. Selamat sore, Pak Eka. Selamat sore, Mbak. Selamat Santi, Mbak Santi. Selamat sore. Ya, terima kasih ya Pak Eka. Akhirnya kita Ya, ngobrol langsung nih Pak. Setelah ya, tadinya kan mau hari Selasa kemarin ya, tapi ya, ternyata ada hal teknis, kemudian perjalanannya pulang dari Paris ke Jakarta tuh lumayan panjang ya Pak Eka. Tapi ya. sebelum kita ngobrol, saya mau mewakili redaksi Pak Eka mengucapkan selamat buat teman-teman Hmm. TNI tampil keren di Parade Bastille Day 2025 kemarin, bahkan dapat sambutan meriah begitu ya dari publik di Prancis dan tepuk tangan langsung dari Presiden Macron. Jadi kami mengucapkan selamat karena akhirnya Ya. TNI berhasil membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, Pak Eka. Oke, terima kasih Mbak ya ucapannya luar biasa. Oke, baik. Pak Eka, saya mau nanya dulu karena sebelumnya Pak Eka itu dijuluki King Sparko. Itu kenapa Ya. sih, Pak Eka? King Sparku, Sparku itu adalah komunitas olahraga yang berbasis kalistenik, di mana menggunakan Oh, berat badan sendiri dalam untuk membentuk otot tubuh. Nah, itu mulanya kita oke. latihkan di Kopassus dalam rangka Hmm, untuk meningkatkan kemampuan fisik serta ketahanan otot. Nah, namun dengan berjalannya waktu, ketika saya hmm, sekolah di Seskuat, saya hmm, mencoba untuk menyebarkan lah latihan ini yang saya hmm, adopsi dari olahraga kalistenik ya. Itu saya hmm, coba, tapi dengan cara penyampaian militer, pembawaan militer, ada sedikit hmm, yel, ada kekompakan seperti hmm. itu. Akhirnya diterima banyak kalangan masyarakat khususnya yang muda-muda. Nah, di sanalah saya mulai Oke. membentuk Sparko, komunitas Sparko di Bandung, Jakarta, dan setiap saya pergi ke daerah-daerah saya akan bentuk satu komunitas dan berkembang sampai saat ini. Nah, karena bersama Oke. Sparko akhirnya karena saya sebagai pendiri Spartan Hmm, Komando, akhirnya para Spartan Komando itu memanggil saya the King of King. Sparko itu aja. Kayak King Oh, Leonidas itu oke. kan, 300 itu. Oh, Itu oke, aja oke. sih. Baik. Hmm. Saya ngeliat tuh apa konten-konten yang diunggah oleh Pak Eka di akun media sosialnya dan cukup banyak sekali nih followersnya Pak Eka hampir 1 juta. Oke, saya mau langsung ke acara Bastille Day Ya. 2025 kemarin nih Pak Eka. Gimana rasanya Pak Eka dan teman-teman TNI sendiri akhirnya berhasil tampil sukses di Parade Bastille Day kemarin Pak? Secara pribadi ya, saya sangat Hmm, senang, bangga, hmm, dan juga ini tentu saja dirasakan oleh seluruh prajurit kontingen di Patriot 2 ya, di mana Patriot oke. pertama itu kan di India kemarin. Nah, ini Oh, iya, yang iya. kedua ini di Prancis, makanya namanya Patriot 2 kontingen Oke. ini. Itu Hmm, hmm, semuanya hmm, merasa bangga, kemudian hmm. senang, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata karena memang latihannya memang kan cukup berat sekali ya bagi Hmm, mereka. hmm, Kemudian hmm, hmm, mendapat apresiasi yang positif, kemudian banyak juga yang hmm, dari tanah air yang
menghubungi kami via WA ataupun telepon. Bukan saya saja, tapi seluruh prajurit lah yang memiliki relasi di Indonesia secara langsung menyampaikan hasilnya itu benar-benar lurus, diagonalnya lurus, dari drone juga bagus, dari semua sisi bagus, nggak ada performa yang istilahnya yang mungkin ada yang alat perlengkapannya jatuh ataupun ada miss, ya semuanya sesuai dengan apa yang dilatihkan. Jadi kami bangga, senang, dan ya terharu lah, bisa pada posisi yang luar biasa ini gitu. Oke. Nah, itu kan kalau kita breakdown dari komposisi pasukannya ya, Pak Eka, itu kan ada 2 jenis ya. Pertama pasukan defile itu 262 personel, Betul sekali, ya. dan drum band Taruna itu 189 personel. 89, ya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam 2 komposisi pasukan itu ada proses seleksi yang harus dijalani ya, Pak Eka? Iya, tentu saja. Yang pertama saya bahas tentang pasukan ya. Pasukan itu kan dari 3 matra, darat, laut, dan udara. Jadi mereka diseleksi di masing-masing matra, di mana komposisinya 87 dan khusus darat ditambah 1 karena ada komandan batalion. Sisanya dia sama semuanya, sehingga semuanya berjumlah 262. Di mana masing-masing personil minimum tingginya adalah syarat paling mutlak adalah 177,5, jadi 1,5 tinggi badannya aja. Jadi kalau memang udah tingginya di bawah itu, ya sudah, dia sudah tidak bisa. Yang kedua, dia dinilai oleh satuannya attitude-nya bagus, kemudian bisa kooperatif, bisa bekerja sama dengan temannya, teamwork-nya bagus, kemudian memiliki dedikasi dan catatan yang positif lah di masing-masing matra. Karena bukan dari kita yang nunjuk, masing-masing matra, darat mengirimkan, laut mengirimkan, udara mengirimkan. Nah, setelah dikirimkan, di sanalah kita mendapatkan prajurit-prajurit yang memang sudah tersaring di masing-masing matranya. Kemudian untuk yang kedua, yang 189 Taruna, itu ada 3 matra dari TNI dan 1 dari kepolisian. Jadi 15 orang dari kepolisian. Nah, di sini mereka juga diseleksi, karena kan mereka baru saja serah terima alat dari seniornya. Jadi baru magang lah, langsung tampil keluar, itu kan berarti kan memang yang dipilih yang contohnya suling, bukan asal megang aja nggak berbunyi, trompet bukan hanya ini. Jadi semuanya benar diseleksi, dicek oleh masing-masing matranya, kemampuannya, dan juga tinggi badan dan performanya juga diseleksi. Jadi mereka semuanya by design dan terseleksi dengan baik di masing-masing matra. Gitu. Oke. Jadi untuk yang khususnya Taruna yang memainkan alat di drum band itu memang harus mahir memainkan alat itu ya. Betul sekali. Ya. Oke, baik. Nah, dan lagu yang dibawakan ketika tampil kemarin itu kan Maju Tak Gentar ya, Pak Eka ya? Betul sekali. Itu ada pertimbangan khusus nggak sih Pak, kenapa lagu itu yang dipilih? Pertimbangan khusus sih tidak ada, namun ketukan yang digunakan itu jadi sesuai dengan marching yang di secara umum digunakan di internasional ya. Jadi ketukannya itu memang 116 ya. Jadi langkahnya dia harus sama. Jadi jangan sempat kita terlalu lambat temponya, sedangkan ketika gabung dengan kontingen lainnya ataupun dengan negara di Prancis, jauh kita terlalu lambat. Jadi memang dibuatnya seperti itu, dipilih lah Maju Tak Gentar itu. Memang sudah itu sudah pemberian dari atas juga berdasarkan riset yang sudah didapatkan itu. Ya. Itu lagu yang sama juga yang ditampilkan tempo hari di India ya, Pak? Iya, betul sekali ya, sama dia. Oke, baik kalau gitu. Nah, ini soal latihannya kan Pak Eka salah satunya juga bertugas untuk membantu ketika latihan ya, Pak ya. Ya. Itu materi latihannya apa aja sih Pak? Bisa diceritain nggak sih? Maksudnya dalam sehari berapa kali latihan, berapa jam, dan apa saja yang dilatih, Pak? Oke, jadi ada namanya tahap persiapan tuh di Indonesia ya. Baik yang ketika dia belum bergabung yang di darat itu latihannya di Kopassus, di Makopassus di Jantung, di Pulkan di sana. Kemudian yang matra laut itu di Cilandak, kemudian yang matra udara itu di Cilangkap. Jadi mereka latihan dasar dulu, PBB, kemudian baris penghormatan, dasar-dasar dulu, disamakan temponya dia, divideokan, satu pelatih dikumpulkan semua, divideokan, baru disebarkan dulu. Nah, itu tahap persiapannya dulu masing-masing. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu, barulah mereka dikumpulkan kembali di Halim,
sebagai marshalling area. Nah, itu sudah Oke. gabung sama drum band semuanya. Nah, di sini latihan secara dasar ketahanan fisik, berdiri dan segala macam itu sudah mulai ditingkatkan. Kalau di satuan masing-masing mungkin jalannya hanya 2 kilo, 3 kilo dengan ada beban kaki di bawahnya 1 kilo 1 kilo. Jadi kalau Mbak lihat itu di kakinya tuh dikasih beban 1 kilo 1 kilo untuk berjalan jalan. Jadi belum melatih kekompakan segala macam, masih ngelatih daya tahan kakinya. Kalau jalan 2 kilo itu dengan beban 1 kilo di kaki, bagaimana dia reaksi posturnya, badannya apakah masih tegap, tangannya apakah masih lurus. Nah, masih tahap itu. Ketika sudah di marshalling area, sudah di halim, sudah tidak lagi dasar-dasar itu dipermasalahkan. Nah, di sini sudah mengkombinasi antara pasukan dengan tempo drum band yang sudah dimainkan. Jadi sudah jarak antara drum band sama pasukan itu sudah terukur presisi. Jadi tidak boleh terlalu dekat, terlalu jauh. Kalau terlalu dekat itu nanti kurang bagus, terlalu jauh nanti drum band yang di depan, pasukan yang paling belakang itu sekilas akan terdengar kecil sekali sehingga bisa mempengaruhi langkahnya dia. Jadi benar-benar dihitung secara jarak, kemudian antara perorangan itu sudah dimainkan. Kemudian latihan di halim itu mental juga karena latihannya siang. Jadi pagi mereka latihan jalan orientasi keliling halim untuk daya tahan. Nah, kemudian siangnya sudah mulai dikomunikasikan dengan cuaca panas. Nah, memang pada saat itu musim panas memang luar biasa banget panasnya sana siang hari. Panas, dia berjalan hampir 5 kilo. 5 kilo terus latihannya, padahal hanya mainnya 2 kilo. Jadi kita dua kali lipat. Harapannya dengan seperti itu dia memiliki daya tahan yang luar biasa. Kemudian di sana juga dia sudah dilatih bagaimana dia sudah tidak memperhatikan setetes keringat pun yang jatuh di sini pada saat parade, tidak ada boleh bergeser sedikit pun. Kemudian presisi tangannya tuh udah diam dia. Dia secara ngelirik itu hanya seliritan di pinggir mata aja udah bisa mampu meluruskan, nggak perlu harus nengok begini. Jadi sampai sejauh itu Mbak, jadi sudah menggunakan perlengkapan lengkap, sudah benar-benar siap. Karena kan udah 2 kali Bapak Presiden mengecek kesiapan kita di kesiapan awal sama kesiapan akhir di sana. Jadi mereka latihannya cukup berat di Halim, gitu. Betul. Iya, saya lihat tuh Pak Prabowo sebelum melakukan lawatan ke Arab Saudi sempat nengokin dulu ya. Betul sekali, sempat menengok dan juga beliau memberikan motivasi bahwasanya kita itu negara besar. Jadi kita jangan berkecil hati, kita adalah suatu negara yang memiliki diplomasi yang baik pada negara lain. Nah, tunjukkan yang maksimal, jangan mengecewakan dan membawa nama harum bangsa negara Indonesia ini. Gitu. Itu yang pasukan di belakang, pasukan TNI itu juga sambil membawa senjata ya, Pak Eka ya, ketika parade tampil itu ya? Iya, betul sekali. Dia membawa senjata, di mana senjata itu memang sudah dibuat dipilih yang memang seragam seluruhnya untuk prajurit. Jenisnya apa sih Pak kalau boleh tahu? SS2 V5 itu jenisnya. Itu buatan PT Pindad ya Pak? Iya, betul sekali. Ya. Jadi sudah istilahnya udah paling pas lah digunakan ya, dengan panjang dan semuanya. Iya, karena kan sekaligus showcase bahwa kita juga sebagai negara yang memiliki inhan yang cukup diandalkan ya melalui acara itu ya. Jadi total berapa lama tuh latihan Pak Eka dari di dalam negeri dan kemudian dilanjut ketika tiba di Paris? Kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan. 1 bulan. Ya. Karena kan di sela-sela itu kan ada pengecekan penyiapan perlengkapan segala macam. Jadi kalau dilatihkan dia dikumpulkan semua, kalau tambah di luar negeri lagi itu penyiapan 1 minggu lagi, 1 bulan lebih mereka. Oke. Nah, rahasianya bisa tampil kompak dan kelihatan rapi berbarisnya tuh apa sih Pak? Apakah misalnya kalau ada yang berbuat kesalahan gitu ya, kelihatan nih sama Pak Eka, diberikan sanksi, kamu harus squat jump gitu, atau push up misalnya seperti itu tuh gimana Pak Eka? Oh ya, jadi sebenarnya ya dasar sekali yang harus ditumbuhkan adalah mindset, karena kan mereka berasal dari matra yang berbeda, dari satuan yang berbeda. Mungkin ada budaya bukan budaya, jadi kebiasaan-kebiasaan di satuan dia yang masih dibawa secara ego sektoral,
sehingga untuk dipadukan itu kan mereka sulit. Nah, di sana yang dirubah dulu mindsetnya dulu, dia diberikan penekanan-penekanan bahwasanya kita tuh satu, kita satu, tidak boleh ada yang mengutamakan kepentingan satuan, yang lainnya itu sudah digemblengkan. Kemudian pada saat dia ada melakukan kesalahan, dia kalau salah itu sebenarnya nggak diberikan dia push up segala macam, dia ditarik ke belakang. Jadi mungkin ditunjuk ya, dicatat orangnya satu yang salah, satu ini. Karena kan ketika satu saja yang nonjol sedikit sudah nggak lurus dah pasti kan. Iya, kelihatan ya. Langkahnya aja beda 1 senti saja, 1 mili aja, ya berbeda aja. Itu akan berpengaruh dikalikan ribuan langkah kan jadi panjang jadi Mbak. Jadi nggak boleh berbeda 1 senti, karena kalau berbeda 1 senti dia dikalikan 1000 langkah aja Mbak, kalikan aja udah jauh terpautnya. Dan itu akan membuat makanya untuk itu dia masing-masing perorangan harus hafal langkahnya ketika dia langkah tegap, langkah biasa dengan ketukan tempo yang sudah ditentukan. Jadi dia masuk bengkel lah ibaratnya, oh itu nggak bisa, ditarik dia ke belakang. Kamu begini, di drill terus diulangi. Setelah bisa baru gabung lagi, tarik lagi, gabung lagi. Nah, begitu. Jadi tidak bisa kita hukum secara kumulatif karena kan mereka yang sudah bagus kan nanti mentalnya turun, padahal dia sudah bagus. Di awal-awal iya kekompakan, tapi kalau sudah berjalan itu sudah main perorangan kita benahi gitu. Jadi ternyata untuk acara atau kegiatan baris berbaris ini walaupun terlihat simple gitu ya dari luar, ternyata untuk memastikan supaya tetap kompak tuh cukup sulit juga ya Pak Eka ya. Iya, betul sekali. Kalau ya apapun yang kalau kita hanya seadanya aja mungkin gampang ya Mbak. Tapi kan ini kualitasnya harus level internasional ya kan, diakses semua media akan bisa melihat. Nah, disinilah kita akan memberikan yang terbaik secara mental. Enggak cukup latihan biasa aja karena mereka sudah tahu disaksikan banyak orang di negara orang dengan kondisi cuaca yang berbeda. Itu harus latihannya harus lebih keras karena ketika ada dinamika cuaca, dinamika situasi yang ada di sana, dia tidak lagi memikirkan secara teknis kemampuannya dia, seperti itu sih Mbak. Oke. Lah, kemudian di saat break dari kegiatan latihan itu kan kami yang di tanah air sempat ditunjukkan dokumentasi kalau teman-teman TNI sempat menampilkan kebudayaan Indonesia tuh ya Pak Eka ya, ada reok Ponorogo, ada tarik kecak. Nah itu sebenarnya tadinya mau ikut ditampilkan di hadapan publik Prancis atau gimana Pak Eka? Jadi sebenarnya nih idenya dari komandan kontingen ya. Jadi komandan kontingen kami Brigjen TNI Peri Rawan, kemudian dan satgas kami adalah Kolonel Infanteri Daru. Beliau ini berdua memang saya akui memiliki ide-ide yang kreatif ya. Beliau lah yang menginisiasi, bosnya wah kita jangan hanya berbaris saja, pasti ada sela-sela waktu kita istirahat. Nah di sanalah kita akan melakukan pendekatan, mengenalkan bangsa ini melalui budaya, karena itu menurut beliau lebih gampang kita bersosialisasi dengan masyarakat kan gitu kan, mereka pengen mengetahui budaya. Akhirnya udah Kak, coba kamu, beliau yang merintahkan saya, coba kamu cari budaya-budaya mungkin yang bisa kita lakukan secara bersama, kemudian dikenal oleh masyarakat. Keluarlah yang pertama kecak. Setelah keluar kecak, keluarlah di sana ada tari saman, kemudian ada reok Ponorogo, ada tari Papua juga, kemudian ada tari nasional itu ada itu, kemudian ada juga beberapa kolaborasi itu memang yang sudah seperti ada tuh merpati putih itu pakai patahan dragon besi. Itu sudah kita siapkan dari sejak awal karena kalau nggak mungkin nggak kita siapkan, orang sudah bawa perlengkapannya semua kan secara betul. Kan dan mereka tidak ada, hampir berapa persen, kecil sekali persentase yang memiliki kemampuan masing-masing. Nah karena kita bermodalkan YouTube, bermodalkan dulu pernah saya ngelatih kecak hanya untuk kontingen Unifil dulu, akhirnya saya coba untuk menyamakan ritme, gerakan, membuat skenario, dilihat di YouTube aja semuanya itu ditunjuk perwira masing-masing, ya kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu cari perlengkapannya, nanti ajukan kita siapkan. Akhirnya semuanya sudah membuat, kita tampilkan berapa kali. Nah pada pelaksanaan di sana ketika kita sudah finish, kan kita gelombang pertama, barisan pertama setelah finish, nah di titik akhir kita istirahat sambil menunggu yang lainnya. Nah di sanalah dibuatlah
kegiatan-kegiatan seperti itu. Hari pertama Hmm. kecak, Iya. ditambah sama Papua, kedua seperti itu dan seterusnya. Akhirnya masyarakat sama Heeh. tentara-tentara di Prancis yang Heeh. ikut kegiatan Bastille Day itu melihat, iya luar biasa ini. Akhirnya mereka antusias, senang sekali dia. Oh ternyata ini, ternyata Heeh. dia ngelihat secara nyata gitu. Hmm. Oh ini reog yang besar. Oh ini kecak gerakannya, Hmm. ini cak-caknya seperti ini. Heeh. Oh tari saman. Iya. Akhirnya mereka tertarik sehingga mereka berharap pas finish kita pasti mereka cenderung ke titik istirahat kita untuk melihat yel-yel Heeh. kita. Istilahnya kita lah yang mampu menarik perhatian mereka untuk berkumpul. Di Betul, sanalah betul. terjadi tukar-tukaran Interaksi ya. interaksi, Mm-mm. tukaran foto, nomor Hmm. handphone, kemudian ada Mm-mm. komunikasi meskipun sama-sama nggak ngerti dia bahasa Perancis bahasa Indonesia, tapi dari gesturnya itu terlihat mereka sudah mulai menyatu sih. Itu sih. Oke, Iya, Mbak. oke. Tapi kan kemudian juga ada satu gerakan tari pacu jalur tuh yang Ya. lagi viral kemudian ikut diperagakan oleh tentara Perancis itu memang spontanitas ya muncul ya Pak Eka ya. Iya betul sekali, itu juga nah memang dari Hmm. dan kontingen sama dan Satgas bilang, Kak itu kan lagi viral ya, memang dari Kementerian Pertahanan juga mendorong, Hmm. itu sedang viral, coba itu budaya juga, budaya kita ya, yang Iya, sudah iya. Dari dimiliki Riau. bangsa ini, di Riau, Mm-mm. coba dimainkan di sana, coba kamu latih Hmm. beberapa orang jadi instruktur, nah setelah itu Hmm. coba tentara-tentara yang, kan mereka tuh biasa nonton budaya-budaya yang kita sudah tampilkan sebelumnya, akhirnya dia memang Betul. berdiri di sana ngelihat apa sih, oh ternyata gerakannya bagus gitu. Akhirnya saya tunjuk lah, ya ayo sini tolong gabung sama kita, gabung. Maulah dia gabung, Hmm. berapa tentara ya wanita Mm-mm. sama pria itu gabung. Ketika Iya, dia iya. bergabung, asik dia, mereka senang. Waduh, sampai diulang-ulang berapa kali sebenarnya itu video itu, mereka berapa kali enjoy aja. Iya, iya, Dan iya, dan betul, dan itu betul. benar-benar menyatu kita akhirnya. Jadi Iya, iya. sampai dengan terakhir kita berangkat pun orang-orang tuh Indonesia bilang top, top gitu. Indonesia top. Hmm. Yang awalnya Oke. itu mereka ngelihatnya tuh hanya ya sedikit-sedikit sebelah mata lah, jaim-jaim, mereka kan nggak mau diajak ngobrol. Sekarang semuanya langsung akrab di menjelang-menjelang kami kembali ke Indonesia. Itu Hmm. luar biasa sekali lah, bagus, apresiasi lah buat semuanya itu. Oke, oke. Karena kan Hmm. tari pacu jalurnya juga sudah lebih dulu viral diperagain oleh Betul. pemain sepak bola atau Ya. atlet yang cabang olahraga lain gitu ya. Jadi Ya, ya, mereka udah betul. familiar dengan itu ya, Pak Eka Betul ya. sekali, betul sekali. Oke. Ya. Oke. Kemudian kan selama tinggal di Paris itu teman-teman TNI termasuk Pak Eka itu diinapkan di pangkalan militer Satu di Prancis ya kalau nggak salah ya, Pak Eka Ya. 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 Nah Ya, itu betul sekali. gimana pengalaman nginap di pangkalan udara atau base tentara asing itu seperti apa? Suka nggak sama menu makanan Prancis, Pak Eka? Jadi gini Mbak, jadi mereka tinggal di sana memang di barak militer Hmm. Prancis di Ya, tingkat. Namun dari segi makanan, di sini kita dibantu oleh diaspora yang ada di sana. Jadi mereka oke. sudah membuat makanan yang memang bisa diterima oleh lidah Indonesia. Jadi bukan pure makanan dari Prancis, kecuali mereka ada waktu istirahat ya beli pizza di segala macam. Nah, baru rasanya kalau dia beli di Hmm. luar makanan yang sudah rutin diberikan oleh kontingen, Hmm. dalam hal ini baru mereka ada sedikit, wah rasanya ternyata hambar segala macam berbeda. Iya, 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 Terus iya. kalau kalau kita lagi latihan yang latihan parsil di sana, ada dibagikan Hmm. snack, itu snacknya kan Hmm. berupa sandwich juga yang panjang, yang Iya. rotinya keras Roti banget baguette. itu. Iya, iya Iya, betul, betul. yang keras. Nah, itu baru mereka ambil, itu ketawa-ketawa mereka lah di sana aja. Tapi kalau dari makan pagi, siang, sore kan diaspora ya, orang warga Indonesia yang ada Hmm. di sana yang memasakin, Bantu nyiapin memasak. kita gitu. Oh, oke, Jadi ya nggak oke. ada masalah sih. Nah, khusus snack Hmm. yang di luar makanan rutin itulah yang sedikit ya mereka akhirnya, tapi lama kelamaan ya karena capek juga ya habis juga semua itu. Daripada nggak ada makanan ya Pak Eka ya, Iya, walaupun betul. ya buat orang Indonesia karena kita terbiasa banyak rasa kan, Iya, spices betul. gitu. Jadi kalau nyicipin makanan dari Eropa rata-rata emang komentarnya agak hambar sih. Hambar Oke, betul. oke. Pertanyaan terakhir nih Pak Eka. Ini kan Iya, hampir ada berapa ya, seminggu atau 10 hari ya di iya. Prancis sebelum akhirnya tampil ya Pak Eka di Hmm. Bastille Day. Apa sih pengalaman berharga yang Pak Eka dan teman-teman TNI petik setelah ada dan menjalani proses ini, Pak Eka? Jadi pengalaman yang berharga adalah memang benar ya kata pepatah itu kan,
usaha tidak akan mengkhianati hasil itu memang benar sekali. Karena saya tahu pada saat mereka di Halim, itu wajah mereka sudah capek. Karena kan memang waktunya singkat sekali tuh untuk mempersiapkan yang begitu besar kan. Kemudian dia sudah mulai mukanya gosong, udah kurus, banyak yang turun berat badan tuh, banyak sekali mereka. Ya, sepatunya sudah banyak habis itu kan dari Kementerian Pertahanan juga, dari Mabes TNI juga menyupport kita semuanya kan, dikasih perlengkapan yang benar-benar baru semuanya, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dikasih baru. Itu pengalaman yang menurut saya sih luar biasa, karena saya membawa kontingen ini kan cepat sekali. Maksudnya saya bersama dan Satgas ini itu sangat waktunya tuh press, nggak begitu panjang. Jadi itu usaha itu ternyata ketika sudah berhasil ada rasa kepuasan yang memang saya sampaikan tadi. Yang kedua adalah dengan cuaca di sana itu mereka agak sedikit berbeda. Memang terang seperti di Indonesia, tapi kan dingin di sana. Iya. Terang, iya benar. Pagi-pagi itu kedinginan semua, tapi mataharinya menyengat sekali. Itu mereka butuh beradaptasi, sehingga banyak bibirnya yang pecah-pecah. Kemudian ininya juga penyesuaian di awal, jet lag, ada yang sudah mulai meriang-meriang, itu di awal-awal saja. Tapi setelah 2 hari dia mulai bangkit. Kemudian yang terakhir di sini kami melihat bahwasanya Perancis itu memiliki tempat wisata yang memanfaatkan bangunan-bangunan dahulu ya. Itu benar-benar dieksplor. Dia sedemikian rupa menata ininya bagus sekali, dan ini membuat kita bahwasanya apa yang kita miliki di Indonesia kalau memang kita promosikan dengan baik atau disiapkan dengan baik, pasti akan membuat bangsa ini akan jadi lebih dikenal ya. Dan tentu saja Indonesia nggak kalah dari segi itu, udah nggak kalah. Tapi memang ada hal-hal yang lebih dari mereka, dan ada juga yang masih di bawah kita dalam hal untuk tingkat kesopanan. Kita kan ramah di sana. Kalau dia kan baru ketemu aja dia. Iya. Kalau terlalu ramah di Perancis disangkanya aneh, Pak Eka. Ya itulah makanya. Tapi kan mereka jadi jangan sembarangan sama orang asing, kalau nggak kenal itu dianggapnya aneh malah gitu. Betul sekali, ya. Itu sih. Jadi sekaligus belajar adaptasi budaya yang lain ya, teman-teman TNI ya. Itu sih yang kami dapatkan. Oke, Pak Eka, satu pertanyaan tambahan. Kan langsung melihat kemampuan militer atau tentara Perancis ya. Kalau Pak Eka sendiri saat ini sudah ada di level perwira menengah di TNI AD, kita sama baiknya atau kita menurut Pak Eka lebih baik dibandingkan tentara atau militer Perancis itu, Pak? Kalau saya melihat itu sama-sama memiliki kelebihan ya, dari segi, karena kan dia dari ayunan tangannya dia ada yang lebih tinggi, turunan pedangnya juga ada. Jadi kalau kita melihat punya kita ya, kita pasti lebih bagus karena sudah biasa dengan itu, ya kan, dengan gerakan patah-patah. Kalau dia melihat ininya dia pasti emang sudah begini punya kita. Jadi apa ya, kita ngelihatnya tuh dari segi tingkat kemampuan fisik dan yang lainnya, tentu saja kita lebih apa namanya, bukan fisik ya, kita kekompakan kita menampilkan kemampuan secara bersama-sama, kita lebih rutin, lebih tinggi, yel-yel kebersamaan, karena teriakan dia ya hanya berbaris ya berbaris, pas dia bubar ya bubar, selesai ada yang kesana kesini langsung naik bus. Kalau kita masih kumpul jadi satu, itu sih kelebihan. Kebersamaannya itu kita memang luar biasa. Apakah mereka tidak terbiasa dengan itu atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas dari segi kemampuan juga dia bagus juga, tingkat kelurusannya, kemampuan ininya juga, keseriusannya, kena marah juga dia kena marah. Habis itu dia juga menghargai, kalau dia diem ya diam gitu. Itu hampir sama sih. Cuma sikap-sikapnya mungkin dia hormatnya berbeda, gayanya, temponya, itu aja sih, Mbak. Oke, baik kalau begitu. Pak Eka, terima kasih banyak ya Pak, sudah meluangkan waktu untuk berbicara, ngobrol bersama dengan pembaca IDN Times. Sekali lagi kami ucapkan selamat karena kontingen TNI sukses tampil di Parade Bastille Day. Nanti kita jumpa ngobrol lagi untuk mengenai TNI di lain kesempatan ya Pak Eka. Pak Eka sehat-sehat terus dan sukses juga buat teman-teman TNI. Ya, terima kasih juga Mbak Santi Dewi sudah percaya pada kami untuk memberikan sedikit pengalaman lah selama kegiatan di Bastille Day.
Pasti, Demikian, Mbak. pasti teman-teman di tanah air pasti penasaran banget kemarin proses latihannya seperti apa sih nggak bisa tampil keren kemarin tuh hari Senin. Iya. Gitu, baik Kak. Iya, Oke, Mbak. baik Oke. pembaca Identitas itu tadi obrolan saya bersama dengan Letkol Eka Wiradarmawan, Wakil Komandan Satgas 2 Patriot yang salah satu tugasnya adalah melatih kontingen kita ketika tampil di Parade Bastille Day 2025 hari Senin kemarin. Untuk tayangan lengkap obrolan kita, kalian bisa saksikan di semua akun media sosial IDN Times, termasuk juga YouTube. Saya Santi Dewi dan Letkol Eka pamit. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.